Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nas'adu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, sidang jemaah, shaimin shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran. Bagi seorang muslim, membaca Al-Quran itu sendiri merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama, jumhur ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran itu hukumnya adalah fardu ain bagi setiap kaum muslimin. Hal ini dimaksudkan agar setiap individu memahami isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga akhir kelak nanti Al-Quran itu sendiri akan mampu membentenginya dari segala bentuk azab-azab yang Allah timpakan kepada orang selain membaca Al-Quran. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sampai di situ. Dengan Al-Quran itu sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang senantiasa membaca, mengajarkan dan mengamalkannya. Hal itu sebagaimana yang telah disinyalir dalam beberapa hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat-ayat sebagai dalil yang Al-Quran yang Allah tegaskan kepada kita tercantum pada surah surat Fatir ayat 29 sampai dengan ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itulah orang-orang yang senantiasa mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka menambah kepada dunia mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga menjelaskan kepada kita tentang dalil yang menguatkan betapa keutamaan kita di dalam membaca Al-Quran itu sendiri, yang artinya bacalah Al-Quran itu karena pada hari kiamat kelak ia akan datang untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis-hadis lain, ayat-ayat Al-Quran yang mengajak, yang memotivasi kita untuk senantiasa dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Seperti yang disinyalir, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran itu sendiri dan mengajarkannya. Bapak Ibu, shaimin wa shaimat, hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita momen saat sekarang ini, mari kita jadikan ibadah-ibadah kita meningkat daripada sebelumnya. Betah lagi nafas menjadi tasbih, segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, hidayah, kekuatan kepada kita untuk senantiasa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam dadanya tidak ada tersimpan sama sekali ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Ini ibaratnya seperti rumah yang tidak berpenghuni. Kalaulah rumah tidak berpenghuni, artinya kita melihat rumah itu adalah seram.
Kalau di darat kita, di diri kita tidak tersimpan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, kita juga akan merasa seram, kita juga tidak akan pernah merasa nyaman, karena pada prinsipnya, sungguhnya Allah itu menciptakan di atas dunia ini serba dua. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada rohani, dan ada jasmani. Kebutuhannya tentunya sangat tergantung kepada kita semua. Apakah kita memberikan kebutuhannya itu dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya mengabaikan waktu yang tersisa yang Allah izinkan kepada kita? Makanya segala bentuk kebutuhan itu mari sama-sama kita isi, apatah lagi kebutuhan rohani, untuk senantiasa kita melembutkan hati kita, untuk senantiasa mengajak diri kita sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada prinsipnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu, ini yang kita tuai nanti di mahkamah Allah Azza wa Jalla. Saimin wa saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disinyalir, apa yang telah disampaikan oleh para sahabat Nabi, kita diajak untuk senantiasa melanggengkan membaca Al-Quran itu sendiri. Kita membaca Al-Quran di rumah kita mengajari anak-anak kita, rumah kita itu tidaklah seperti kuburan yang senantiasa tidak ada yang dibacakan di sana ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melembutkan hati kita menjadikan Al-Quran ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita laksanakan supaya anak kita menjadi tumpuan harapan kita, bisa mencontoh diri kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.